Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. B. Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa. Dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. C. Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional. D. Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat perlu disusun Undang-Undang tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Mengingat 1. Pasal 5 ayat 1, Pasal 21 ayat 1, Pasal 27 ayat 2, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bab 1. Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan A. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau suatu kelompok pelaku usaha. B. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. C. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa. D. Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai persaingan yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum dan bukan berbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. F. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
G. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. H. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. I. Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa. C. Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis, atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut. K. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang berkaitan petunjuk dengan aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pasar. L. Perilaku pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan atau jasa untuk mencapai tujuan perusahaan, antara lain pencapaian laba, pertumbuhan aset, target penjualan, dan metode persaingan yang digunakan. Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu. N. Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan. O. Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain. P. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Bab 2. Asas dan tujuan. Pasal 2. Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Pasal 3. Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk A. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. B. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. C. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan D. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Bab 3. Perjanjian yang dilarang. Bagian pertama, oligopoli. Pasal 4. 1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan, produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli
dan atau persaingan usaha tidak sehat. 2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan, produksi, dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud ayat 1 apabila 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Bagian kedua, penetapan harga. Pasal 5. 1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku bagi a. Suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan atau b. Suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku. Pasal 6. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama. Pasal 7. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang membuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Bagian ketiga, pembagian wilayah. Pasal 9. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha persaingannya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dari atau persaingan usaha tidak sehat. Bagian keempat, pemboikotan. Pasal 10. 1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha persaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. 2. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut a. merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain atau b. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan. Bagian kelima, kartel. Pasal 11. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Bagian ke-6, terus. Pasal 12. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing
perusahaan atau perseroan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Bagian ketujuh, oligopsoni. Pasal 13. 1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 apabila 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Bagian ke-8, integrasi vertikal. Pasal 14, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat. Bagian ke-9, perjanjian tertutup. Pasal 15. 1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu. 2. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. 3. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atau barang dan atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok atau tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi persaingan dari pelaku usaha pemasok. Bagian ke-10, perjanjian dengan pihak luar negeri. Pasal 16, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Bab 4. Kegiatan yang dilarang. Bagian pertama, monopoli. Pasal 17. 1. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 apabila a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya atau
B. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama. Atau C. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha yang menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu. Bagian kedua, monopsoni. Pasal 18. Satu pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan, pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan, pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Bagian ketiga, penguasaan pasar. Pasal 19, pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa A. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. B. Atau memastikan usaha persaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pasal 20. Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual beli atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pasal 21, pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Bagian keempat, persekongkolan. Pasal 22. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pasal 23. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pasal 24. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan. Bagian kedua, jabatan rangkap. Pasal 26. Seorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain apabila perusahaan-perusahaan tersebut A. Berada dalam pasar bersangkutan yang sama atau B. Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha atau C. Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau
jasa tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Bagian ketiga, pemilikan saham. Pasal 27. Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu. B. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu. Bagian keempat, penggabungan, peleburan, dan pengembalian. Pasal 28. 1. Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 2. Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindak tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. Pasar ini diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 29. 1. Penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang berakibatkan nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan kepada komisi selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut. 2. Ketentuan dengan penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Bab 4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Bagian pertama, status. Pasal 30. 1. Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut komisi. 2. Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. 3. Komisi bertanggung jawab kepada Presiden. Bagian kedua, keanggotaan. Pasal 31. 1. Komisi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 orang anggota. 2. Anggota komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atau persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Masa jabatan anggota komisi adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. 4. Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan komisi, maka masa jabatan anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru. Pasal 32. Persyaratan keanggotaan komisi adalah 1. Warga negara Republik Indonesia berusia sekurang-kurangnya 30 tahun
dan setinggi-tingginya 60 tahun pada saat pengangkatan. 2. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 3. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4. Jujur, adil, dan berkelakuan baik. 5. Bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. 6. Berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan atau ekonomi. 7. Tidak pernah dipidana. 8. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan dan tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha. Pasal 33. Keanggotaan komisi berhenti karena A. Meninggal dunia, B. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri, C. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, D. Sakit jasmani atau rohani terus-menerus, E. Berakhirnya masa jabatan keanggotaan komisi, atau F. Diberhentikan. Pasal 34. 1. Pembentukan komisi serta susunan organisasi, tugas dan fungsinya ditetapkan dengan keputusan Presiden. 2. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas komisi dibantu oleh sekretaris. 3. Komisi dapat membentuk kelompok kerja. 4. Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi sekretaris dan kelompok kerja diatur lebih lanjut dengan keputusan komisi. Bagian ketiga, tugas. Pasal 35. Tugas komisi meliputi A. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16. B. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24. C. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai dengan pasal 28. D. Pengambilan tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam pasal 36. E. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. F. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang bersangkutan dengan undang-undang ini. G. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi pada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Bagian kelima, pembiayaan. Pasal 37. Biaya untuk melaksanaan tugas komisi dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau sumber-sumber lain yang diperoleh oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bab 7. Tata cara penanganan perkara. Pasal 38. 1. Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran dengan menyertakan identitas pelapor. 2. Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang ini
dapat melaporkan secara tertulis kepada komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan dengan menyertakan identitas pelapor. 3. Identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dirahasiakan oleh komisi. 4. Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut oleh komisi. Pasal 39. 1. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 dan ayat 2, komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima laporan, komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan. 2. Dalam pemeriksaan lanjutan, komisi wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan. 3. Komisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pelaku usaha yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan. 4. Apabila dipandang perlu, komisi dapat mendengar keterangan saksi, ahli, dan atau pihak lain. 5. Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 4, anggota komisi dilengkapi dengan surat tugas. Pasal 40. 1. Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran undang-undang ini walaupun tanpa adanya laporan. 2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam pasal 39. Pasal 41. 1. Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan. 2. Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan atau penghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan. 3. Penyelenggaraan terhadap ketentuan ayat 2 oleh komisi diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 42. Alat-alat bukti. Pemeriksaan komisi berupa A. Keterangan saksi, B. Keterangan ahli, C. Surat dan atau dokumen, D. Petunjuk, E. Keterangan pelaku usaha. Pasal 43. 1. Komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60 hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 1. 2. Bila mana diperlukan jangkauan waktu pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat diperpanjang paling lama 30 hari. 3. Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang ini selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau ayat 2. Pasal 43. 1. Komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60 hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 1. 2. Bila mana diperlukan jangka waktu pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diperpanjang paling lama 30 hari. 3. Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
atau ayat 2. 4. Putusan komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha. Pasal 44. 1. Dalam waktu 30 hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 4, pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada komisi. 2. Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. 3. Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dianggap menerima putusan komisi. 3. 4. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 tidak dijalankan oleh pelaku usaha, komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik atau dilakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Putusan komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 4 merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. Pasal 45. 1. Pengadilan negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pasal 44 ayat 2 dalam waktu 14 hari sejak diterimanya keberatan tersebut. 2. Pengadilan negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut. 3. Pihak yang keberatan terhadap putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud ayat 2 dalam waktu 14 hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. 4. Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak permohonan kasasi diterima. Pasal 46. 1. Apabila tidak terdapat keberatan, putusan komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 3 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 2. Putusan komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dimintakan penetapan eksekusi kepada pengadilan negeri. Bab 8. Sanksi. Bagian pertama. Tindakan administratif. Pasal 47. 1. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. 2. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat berupa a. Menetapkan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 13, pasal 15, dan pasal 16 dan atau b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan atau c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat dan atau d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan dan atau e. Menetapkan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan atau f. Menetapkan pembayaran ganti rugi dan atau g. Pengenaan
denda serendah-rendahnya 1 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 20 miliar rupiah. Bagian kedua, pidana pokok. Pasal 48, 1. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4, pasal 9 sampai dengan pasal 14, pasal 16 sampai dengan pasal 19, pasal 25, pasal 27, dan pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya 25 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 100 miliar rupiah dan pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 bulan. 2. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 8, pasal 15, pasal 20, sampai dengan pasal 24, dan pasal 28 undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya 5 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 25 miliar rupiah atau pidana kurungan penjara pengganti denda selama-lamanya 5 bulan. 3. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 41 undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya 1 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 5 miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 bulan. Bagian ketiga, pidana tambahan. Pasal 49 dengan menunjuk ketentuan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pidana sebagaimana diatur dalam pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa A. Pencabutan izin usaha atau B. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris kurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya 5 tahun, atau C. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain. Bab 9. Ketentuan lain. Pasal 50 yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah A. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undang yang berlaku, atau B. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk, industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba atau C. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan, atau D. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan, atau E. Perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas, atau F. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintahan Republik Indonesia, atau G. Perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri, atau H. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil, atau I. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya. Pasal 51. Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara dan atau
badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah. Bab 10. Ketentuan peralihan. Pasal 52. 1. Sejak berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini. 2. Pelaku usaha yang telah membuat perjanjian dan atau melakukan kegiatan dan atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini diberi waktu 6 bulan sejak undang-undang ini diberlakukan untuk melakukan penyesuaian. Bab 11. Ketentuan penutup. Pasal 53. Undang-undang ini mulai berlaku terhitung 1 tahun sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan menempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia disahkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret tahun 1999. Presiden Republik Indonesia, tanda tangan Basaruddin Yusuf Habibie. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret tahun 1999, Menteri Negara Sekretariatan Negara Republik Indonesia Akbar Tanjung. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 33.